Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada sukacita. Hari demi hari kita lewati. Dan harus kita katakan seperti pujian zaman dulu. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Apakah ada di sini hari lepas hari tambah sumpek, tambah bosan, tambah menggelisahkan, tambah menakutkan? Hari-hari dijalani penuh kekecewaan, penuh kebimbangan, keraguan, bahkan putus asa. Dan orang-orang yang hidup seperti ini hari demi hari tidak mengalami mujizat, tidak mengalami apa-apa. Tapi anak-anak Tuhan di dalam dunia ini harusnya punya pengalaman yang berbeda dengan orang lain, yaitu kita katakan hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Saya belakangan ini tambah semangat. Tambah semangat kenapa saudara-saudara? Karena tadinya pikiran saya ini berfokus kepada usia. Nah, berfokus kepada usia Bapak Ibu. Jadi kalau fokus kepada usia, hitung, sudah 63 tahun di dunia. Ini berarti mulai berkurang. Memang secara fisik berkurang. Kadang lupa, begitu ya, dan lain-lain. Tetapi secara rohani seharusnya tidak boleh begitu. Paulus mengatakan bahwa manusia lahirnya kami boleh berkurang, tapi manusia batinnya kami semakin dibaharui dari hari lepas ke hari. Amin. Dan itu yang saya alami sekarang. Saya sudah dipimpin Tuhan dari tugas demi tugas, pelayanan demi pelayanan, dan saya berpikir inilah menjelang akhir dari pelayanan. Saya berpikir menjelang akhir dari pelayanan. Sampai Bapak Ibu minggu kemarin sudah datang penulis profesional yang sudah menulis 30 judul buku, dan kebanyakan tokoh-tokoh yang punya general yang punya pengalaman hidup, biografi hidup, dan dia juga menulis tentang saya. Doakan supaya cepat selesai, dan pesan beliau semua jemaat harus dapat satu buku ya, tapi tebal Bapak Ibu, jangan dirobek jadi bungkus kacang ya. Saudara harus baca, karena itu dokumentasi hidup sejak lahir sampai sekarang. Jadi saya juga berpikir sudahlah hampir selesai. Tetapi Tuhan merubah pikiran saya. Dan Bapak Ibu, walaupun Ibu Linda tidak hadir secara fisik, tapi kami komunikasi intensif. Pagi, sore, pagi, malam, pagi, sore, pagi, malam. Di sana bangun, di sini tidur, di sini tidur, di sana bangun. Ini beda 12 jam, itu repot juga saudara. Mau pacaran seharian tidak bisa. Sana kalau sudah malam di sini sudah ngantuk, di sana bicara, di sini sudah ngantuk. Sebaliknya di sana bangun, di sini mau tidur. Tapi begitulah. Nah, hasil diskusi kami diterangi oleh Tuhan dalam Mazmur pasal 92. Mungkin saya khotbah ini dia sedang ikuti juga online, saudara dari Amerika. Dan di Mazmur 92 ayat 15 itu mengatakan, ayo Mazmur 92 ayat 15. Ini ayat yang mengubah kehidupan saya, dan saya berharap juga mengubah kehidupan Bapak Ibu ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi ini dan segar. Wah. Jadi saya harus genapi firman itu ya. Masa tua berbuah, gemuk. Saya tadi pagi timbang berapa nih? 81. Ini sudah lebih dari tinggi badan. Tinggi badan 172. Jadi harusnya beratnya kurang 100, berarti tinggal 72. Tapi ini sudah naik
81, sudah lebih berapa itu? Harus turun, tapi bagaimana turun? Saya lihat yang perlu diturunkan perut. Nah ini akibat makan satu hari 2-3 kali, tapi bisa hilang. Nah saudara-saudara, tapi yang menjadi kekuatan adalah berbuah. Dan konsep berbuah ini saya tanya sama Tuhan, apa yang dimaksudkan itu? Tuhan terangi pikiran saya lagi, seperti pernyataan Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana harus kupilih? Sebenarnya lebih baik, yang terbaik adalah pergi bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau aku masih diizinkan dalam dunia, aku harus bekerja menghasilkan buah. Nah, jadi sampai tua pun harus berbuah. Dan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid lagi dalam Yohanes pasal 15. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia berbuah. Buah 1, buah 2, buah 3, berbuah banyak. Jadi saudara-saudara, oh terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan sedang bekerja bagi saya untuk mengalami buah itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, Tuhan juga teguhkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oh, yang lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu, dalam konteks ini, maka saya sebenarnya sekarang ini dalam posisi banyak kerjaan, banyak tugas, banyak tanggung jawab, harus berbuah banyak. Tidak boleh tidur-tidur saja. Nah ini akibatnya gemuk mungkin kalau makan tidur. Berbuah banyak. Tuhan apa? Saya tanya Tuhan terus, tiap hari berdoa. Tulis buku. Oke, terima kasih Tuhan. Sekarang tugas saya menulis buku. Sampai 20, sekarang kan sudah ada 7, 8. Berbuah apa? Pelayanan. Ya, mengasihi Bapak Ibu semua. Tiap hari saya berdoa, kita semua supaya semua jemaat tetap bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu datang, ini bukti iman Bapak Ibu masih tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita sudah nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu banyak buah dan banyak lagi tugas dan tanggung jawab. Nanti ke depan ini saya mungkin akan saksikan kepada Bapak Ibu hal-hal apa yang Tuhan melakukan bagi kehidupan saya dan juga Bapak Ibu semua yang saya ajak ikut di dalamnya, minimal melalui doa. Karena kita harus terus berbuah sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Amin. Sampai Tuhan waktunya memanggil kita. Jadi jangan minta mati dulu ya. Kalau belum waktunya, enggak akan lewat saudara. Nah, dan selama kita hidup dan berbuah ini, Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara percaya mujizat masih ada. Amin. Pasti ada mujizat. Tapi kalau kita tidak mau buat apa-apa lagi, tidak ada mujizat. Untuk apa mujizat, saudara-saudara? Tetapi selama kita hidup, kita join bersama Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti di mana ada Yesus, di sana ada mujizat.
Saya sedang berdoa ini, Tuhan pakai saya untuk ada mujizat. Mujizat apa saja terserah Tuhan lah. Nah, tiba-tiba saya nih tiap hari ditelepon oleh seseorang. Tiap hari. Ini beberapa belakang ini nggak ditelepon lagi. Teleponnya tuh aneh juga begini. Setelah bunyi orangnya, suaranya nggak ada. Jadi hanya lah ini, dia ngomong sama siapa ini? Siapa? Dia tetap lah aja. Ini saya tutup aja ini. Ini suara enggak jelas. Jangan-jangan apa ini? Genderuwo ini. Loh, saya tutup, dia telepon lagi. Waduh, ini begitu lagi suaranya. Ini ada orang yang kerjain saya, tapi nomor ini enggak ada nama, berarti saya juga enggak kenal dia. Saya kenal kalau ada di HP saya. Begitu terus. Akhirnya tiba-tiba ada suara anaknya. Jadi dia kasih ke anaknya, terus ini siapa? Agak mangkel juga ya kalau telepon itu hanya suaranya kan. Ada lagi kata Yesus tapi tidak jelas. Yesus. Ya Tuhan. Berkali-kali, hampir setiap hari. Saya merasa terganggu. Saya pikir ini nomor saya blokir saja atau bagaimana. Dan ternyata Bapak Ibu, saya sedang bicara dengan seseorang yang bisu. Dan dia tahu saya dari mana? Ya ini dari live YouTube ini, kan ada nomor telepon di sana. Dan dia sehat sebenarnya, tapi tiba-tiba sakit dan sudah bertahun-tahun sakit tiba-tiba tidak bisa bicara sampai pada hari ini. Saya masih save nomornya dan saya tanya kepada anaknya, saya bilang, Pak tolong kasih ke anaknya saja, saya mau bicara. Nah, tiba-tiba dia offer, berarti dia ini mengerti, dia tahu, tapi dia tidak bisa bicara. Apakah itu stroke, apa itu bagaimana, tapi menurut informasi anaknya, papanya tiba-tiba sakit dan tidak bisa ngomong sampai detik ini. Saya sedang berdoa untuk beliau. Kiranya Tuhan nyatakan mujizatnya. Menjauh orangnya, ada di NTT sana. Mungkin saya harus cari ke sana kah? Tapi doakan, semoga ke satu waktu saya pulang saya cari, saya doakan, siapa tahu dia bisa bicara lagi. Kalau Tuhan kehendaki, kenapa tidak, amin? Mujizat bisa terjadi. Nah, hari ini kita percaya mujizat masih ada. Saya lanjutkan khotbah saya yang kemarin. Kita lihat sekilas, mujizat masih ada dalam hidup ini. Nah, menjadi pertanyaannya, mengapa terjadi mujizat? Itu ada beberapa alasan mendasar yang harus kita pahami, supaya kita juga akan mengalaminya. Yang pertama, mujizat itu masih terjadi Bapak Ibu, karena mujizat tidak dapat dipisahkan dari pelayanan pemberitaan Injil. Tidak bisa dipisahkan. Itu janji Tuhan. Tanda-tanda yang akan terjadi, tanda-tanda akan menyertai dalam pemberitaan Injil. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Dan di dalam sejarah gereja, mujizat terus terjadi dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan di mana saja. Sampai pada hari ini, saya beberapa kali posting kepada Bapak Ibu Pastor Andi Simon, seorang hamba Tuhan jalanan, yang sampai hari ini setiap pagi dia live, hampir 10.000 orang setiap pagi mengikuti doa penyembuhan, mujizatnya di situ. Percaya mujizat masih ada. Amin. Amin. Kedua, karena di mana ada Yesus pasti ada mujizat. Karena Yesus tidak berubah. Yohanes 20 mengatakan, kalau semua mujizat harus dicatat satu demi satu. Wih, terlalu banyak. Dunia tidak bisa muat semua kisah peristiwa yang dicatat. Alasan ketiga, kenapa mujizat masih ada dan bisa terjadi? Wah, itu yang saya tidak bisa baca dari jauh.
Saya baca dari sini mungkin. Karena Yesus yang ingin menunjukkan belas kasihannya. Saudara lihat di dalam Alkitab, ketika belas kasihan terhadap banyak orang, maka dia berinisiatif untuk menyatakan mujizatnya. Ada kisah ini Bapak Ibu, orang disembuhkan dari penyakitnya dan macam-macam ini saudara-saudara. Bahkan yang sakit, ingat sakit pendarahan itu ya, atau penyembuhan di kolam Bethesda, Bapak Ibu juga tahu ya, yang 30 sekian tahun. Itu mujizat terjadi, bukan karena mereka meminta, tetapi Yesus melihat hati mereka bahwa mereka tidak berdaya, maka timbullah belas kasihan. Bahkan mujizat 5 roti 2 ekor ikan itu juga terjadi ketika Yesus melihat begitu banyak orang ikut dia, sudah sampai malam dan belum makan. Kasihan Yesus, mau cari makan kemana. Dan karena timbul belas kasihan Yesus, terjadilah mujizat. Bapak Ibu, apakah di hadapan Tuhan kehidupan Bapak Ibu pribadi dan keluarga itu ada dalam perhatian Tuhan, yang Tuhan timbul belas kasihannya? Atau tidak? Atau Tuhan melihat Bapak Ibu sedang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesusahan, penderitaan, tapi tidak pernah mau berdoa, tidak pernah mau cari Tuhan, tidak pernah mau berserah kepada Tuhan. Yesus melihat setiap kita, dimanapun kita berada, dan dia dapat menyatakan mujizatnya kalau dia berbelas kasihan kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat, ada orang yang berteriak-teriak juga kepada Tuhan. Bartolomeus yang buta, duduk minta di pinggir jalan. Kehidupan kesehariannya tergantung orang kasih dia berapa, saudara-saudara. Dan dia berteriak, Yesus tolonglah saya, Yesus kasihanilah saya, Yesus kasihanilah saya. Dan murid-murid juga melarang, hei jangan berteriak, jangan ganggu kami dalam pelayanan. Tapi Yesus timbul belas kasihan kepada Bartolomeus yang buta, duduk minta-minta di pinggir jalan. Dan akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Jadi mujizat karena timbul belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang memang tidak berdaya, tidak bisa ditolong oleh istri, bisa ditolong oleh suami, bisa ditolong oleh anak-anak, tidak bisa ditolong oleh saudara, tidak bisa ditolong oleh siapapun di dunia ini. Dan Yesus lah yang menyatakan kasih-Nya. Dan itu terekam banyak sekali di Alkitab, bagaimana belas kasihan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu juga adalah mujizat terbesar, yaitu keselamatan yang abadi. Amin Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan karena belas kasihan Allah dalam hidup ini. Dia memperhatikan kita orang-orang berdosa yang tidak berdaya ini, yang mungkin dianggap sampah masyarakat, dikucilkan oleh banyak orang, tidak dipeduli oleh siapapun juga. Tuhan masih peduli kehidupan kita. Maka kehidupan gereja itu adalah harusnya gereja yang terbuka untuk semua orang. Tidak diskriminasi, membedakan, siapapun boleh datang kepada Tuhan. Amin. Dan itulah komunitas gereja yang kita lihat di mana-mana. Dan kita GKI Torsina juga. Jadi karena belas kasihan Tuhan. Yang keempat, Allah juga ingin menyatakan otoritasnya atas segala sesuatu. Mujizat Yesus menunjukkan kuasa atas alam, penyakit, setan, kematian. Ini mengkonfirmasi identitasnya sebagai anak Allah. Ini dia yang Mesias yang dijanjikan itu. Tuhan ingin menyatakan otoritasnya, kuasanya yang melampaui segala-galanya atas penyakit, atas setan, bahkan atas kematian. Seperti Lazarus, udah mati bau busuk 4 hari, tidak mungkin dibangkitkan, tapi menyatakan kedaulatannya sebagai Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu masih ada. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah yang mungkin
berpikir dalam pribadi dan keluarga, oh tidak mungkin. Semua serba tidak mungkin. Bagi kita tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Coba kita berpikir praktis secara manusia. Bisa enggak Bapak Ibu anak-anaknya itu berhasil? Oh yo, ini di sini saya dosen loh, Pak Mas dosen loh. Kami orang-orang akademisi yang pimpin universitas, yang ngajar mahasiswa-mahasiswa banyak yang sudah berhasil. Bisa menilai. Mungkin dari pihak otak dosen, ini mahasiswa punya masa depan. Kalau dia punya nilai bagus, IP-nya 3-4, woi, cum laude, woi, ini pasti punya masa depan. Ah, ini orang-orang yang nggak kuliah. Ah, ini orang yang nggak mungkin berhasil ini. Mungkin penilaian secara logika, pengetahuan bisa saja gitu ya. Tidak mungkin orang yang nggak sekolah itu nggak berhasil. Mungkin itu pemikiran manusia. Ah, saya sudah ketemu banyak orang kaya, uangnya banyak, bisa kuliahkan anak PS1, S2, S3, makan es teler juga. Ya, ini jemaat miskin semua, kasarnya ngomong ini ya, nggak mampu. Nggak mungkin anak Bapak Ibu itu berhasil, nggak bisa sekolah yang baik. Ini kan pikiran manusia. Kita asalnya juga, aduh, sudah dari keluarga susah, miskin, nggak mampu apa-apa, nggak mungkin jadi apa-apa. Jadi kita berpikir manusia sudah. Semua serba tidak mungkin. Tapi banyak kesaksian yang muncul. Orang-orang yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena di tangan Tuhan. Amin. Kecuali saudara tidak mau dengar kesaksian. Tapi begitu banyak mujizat, banyak kejadian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa nulis itu, dia bilang saya sudah 30 buku dari sekian banyak yang saya tulis. Tapi ketika menulis bukunya Pak Salmon ini, saya meneteskan mata. Saya bilang, kenapa Pak? Tidak kuat. Kalau yang lain tulisannya sejarah, tapi ini saya tulis, saya meneteskan air mata, terharu. Apa? Soalnya ada peristiwa-peristiwa yang terharu juga. Apa itu? Yang paling utama, saya tulis kisah saya waktu umur 2 tahun, yang mau dibuang papa karena sakit-sakit dan di tengah kemiskinan anak banyak, dan papa segera membuang saya dan tarik-menarik di jam 2 malam. Ketika papa menuju sungai kering, mama keluar dan cari dan tarik-menarik. Wah, dan dibandingkan dengan sekarang, luar biasa. Kenapa bapak menangis? Peristiwa bertubi-tubi yang dihadapi Pak Pendeta. Saya juga pendeta katanya, tapi saya nggak punya pengalaman seberat itu. Jadi dia bilang dia ingin tes air mata. Jadi ini saya tulis yang baik supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita yang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebab saya juga bersemangat, ingin mendoakan, ingin melayani Bapak Ibu semua dengan baik. Karena saya tahu ke depan, kalaupun saya sudah di sorga, saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Selama hatinya cinta Tuhan, mujizat akan terjadi bagi masa depanmu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu, bagi semua generasi yang ke depan. Ya, ingat itu, terharu saja. Saya juga ingat Pak Markus. Beliau juga samalah kehidupannya, sejarahnya. Tulis saja Pak kehidupannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kadang ada sakit penyakit yang kita alami juga, yang mungkin mustahil untuk kita bisa hidup. Tapi
Tapi Tuhan tolong sembuh juga. Ada banyak pergumulan yang menguras energi hidup kita, yang tidak mungkin. Tapi Tuhan itu ada, dan mujizat itu masih ada. Karena itu Bapak Ibu terkasih Tuhan, ya kita lanjut. Kenapa mujizat masih ada? Karena adanya doa yang lahir dari iman, saudara-saudara. Doa yang lahir dari iman. Banyak mujizat terjadi sebagai tanggapan terhadap iman orang-orang yang mencari pertolongan. Misalnya iman perempuan yang sakit pendarahan, dan iman perwira yang hambanya sakit. Iman itu kunci penting dalam mengalami kuasa dan pertolongan Allah. Saudara-saudara, iman itu penting. Dalam Alkitab ada wanita-wanita yang berteriak-teriak, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Seorang perwira mengatakan, asal ku pegang satu pesan, satu kata dari Tuhan, maka hambaku di sana akan sembuh. Luar biasa iman itu. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Dia pembuat mujizat bagi engkau. Imanmu jadilah sepertimu, sesuai dengan iman yang ada padamu. Di mana ada iman, di sana terjadi mujizat. Tetapi iman kebalikannya dengan kekecewaan. Iman kebalikannya dengan putus asa, tidak ada harapan. Berimanlah. Orang percaya hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita masih jauh, dan butuh perjalanan iman bersama dengan Tuhan, dan mujizat itu pasti ada. Jadi sebelum melakukan beberapa mujizat, Yesus juga sering berdoa mencari hubungan dengan Bapanya. Ini menunjukkan pentingnya doa dan kehadiran Allah dalam hidup kita untuk menerima dan mengalami kuasanya. Gereja mula-mula gereja yang berdoa, dan mereka banyak berdoa dan banyak mujizat juga terjadi. Jadi kita jemaat Torsina juga kalau banyak berdoa, pasti mujizat itu terjadi. Saudara-saudara, di mana ada iman di dalam doa-doa kita, pasti ada mujizat kaitannya. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Itu minggu depan, saudara-saudara, bagian kedua. Tapi mari kita percaya selama Yesus ada bersama kita, mujizat itu masih ada. Saudara butuh mujizat terjadi bagi rumah tangga, bagi pekerjaan, bagi apa saja. Percaya Yesus akan tolong. Percaya Dia tidak jauh daripada kita. Dia siap untuk menolong kita. Mari kita melalui perjamuan kudus, bangkitkan kembali iman kita, karena di sanalah mujizat akan terjadi.